Seorang bos cantik usir dan pecat sopir pribadi karena hanya salah membeli pesanan bos itu. Tapi setelah sopir itu tiada, bos itu malah merasa sepi dan kehilangan. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari bersinar terang. Langit biru tanpa awan. Seolah-olah hari menjanjikan kebahagiaan. Namun bagi Alina, direktur muda yang terkenal cantik dan ambisius, suasana hatinya justru mendung. Ia baru saja menerima laporan kerja yang mengecewakan dari divisi pemasaran. Ditambah jadwal rapat yang menumpuk membuat emosinya mudah tersulut. Duduk di kursi belakang mobil mewahnya, Alina memberi instruksi cepat kepada sopir pribadinya. Raka, tolong belikan aku kopi latte tanpa gula, merek yang biasa aku pesan. Ingat ya, jangan sampai salah. Nada suaranya tegas, bahkan sedikit meninggi. Raka, pria sederhana dengan wajah tampan namun penuh kerendahan hati, mengangguk sambil berkata pelan. Baik, Nona. Ia segera turun dari mobil dan melangkah menuju kafe yang berada di seberang jalan. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan secangkir kopi hangat. Namun ketika Alina menyeruputnya, wajahnya langsung mengeras. Raka, aku bilang latte tanpa gula. Ini manis sekali. Apa kau tidak bisa mendengar dengan benar? Suaranya menggema di dalam mobil. Raka menunduk. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Maafkan saya, Nona. Barista tadi mungkin salah dengar. Saya bisa kembali dan menukarnya. Namun Alina yang sudah dikuasai emosi tak mau mendengar alasan apapun. Baginya, kesalahan kecil ini adalah bukti ketidakmampuan. Cukup. Aku sudah muak dengan ketidakbecusanmu. Mulai hari ini, kau tidak perlu bekerja lagi denganku. Anggap saja kau kupecat. Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia terpaku sesaat. Tak percaya bosnya bisa semarah itu hanya karena secangkir kopi. Namun ia memilih diam, karena ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Dengan langkah berat, ia membuka pintu mobil, menunduk dalam, lalu berkata lirih. Terima kasih atas kesempatan yang pernah Nona berikan. Saya pamit. Alina berpaling keluar jendela, berusaha menutupi rasa kesal yang meledak. Ia tak menyadari tatapan Raka yang penuh luka saat meninggalkan mobil itu. Sejenak setelah Raka pergi, keheningan menyelimuti mobil. Alina mencoba menenangkan diri, tapi hatinya masih bergolak. Ia merasa tindakannya benar. Seorang direktur sepertinya tidak boleh mentolerir kesalahan, sekecil apapun. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada suara lirih yang bertanya, apakah aku tidak terlalu berlebihan? Di sisi lain, Raka berjalan dengan langkah gontai. Ucapannya yang tenang tadi tak mampu menutupi rasa kecewa yang mendalam. Ia kehilangan pekerjaannya bukan karena kesalahan besar, melainkan hanya karena salah membawa kopi. Wajah neneknya yang sudah renta terbayang di benaknya. Dialah satu-satunya tulang punggung keluarga. Bagaimana ia harus menjelaskan pemecatan ini nanti? Hari itu, dua hati hancur dengan cara berbeda. Alina hancur oleh egonya sendiri, sementara Raka hancur oleh ketidakadilan yang harus ia telan dalam diam. Sudah 3 hari berlalu sejak Alina memecat Raka. Awalnya, ia merasa tindakannya tepat. Baginya, seorang bos tidak boleh mentolerir kelalaian, sekecil apapun. Namun seiring berjalannya waktu, hatinya justru terasa semakin kosong. Pagi itu, seperti biasa, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan rumah besar bergaya modern milik Alina. Sopir barunya, Doni, membuka pintu dengan wajah datar. Selamat pagi, Nona Alina. Ucapnya singkat tanpa ekspresi. Alina hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam mobil. Mobil melaju dengan tenang, namun suasana di dalamnya terasa asing. Tidak ada sapaan ramah khas Raka yang biasanya berkata, "Selamat pagi, semoga hari Nona menyenangkan." Tidak ada pula senyum hangat yang selalu membuat perjalanan terasa lebih ringan. Alina menatap kosong keluar jendela. Pikirannya melayang pada sosok sopir lamanya. Di kantor,
Kesibukan menumpuk. Namun bahkan di tengah rapat penting, Alina merasa ada yang hilang. Saat pulang larut malam, ia teringat bagaimana Raka selalu dengan sabar menunggu di parkiran, meski hujan deras atau angin kencang sekalipun. Raka tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan rasa lelah. Sementara sopir barunya lebih sering terlihat terburu-buru, bahkan terkadang melirik jam tangan seakan tidak sabar menunggu Alina selesai. Hari demi hari, perasaan itu makin nyata. Kehadiran Raka ternyata lebih berarti daripada yang ia sadari. Alina mulai merindukan hal-hal kecil. Bagaimana Raka membukakan pintu mobil dengan sopan, menyiapkan payung ketika hujan, atau sekadar menanyakan apakah ia sudah sarapan. Semua kebiasaan itu kini hilang, tergantikan dengan pelayanan dingin tanpa ketulusan. Malamnya, di kamar pribadinya yang luas namun sunyi, Alina duduk di depan meja rias. Ia menatap wajahnya sendiri di cermin, wajah seorang wanita muda yang berkuasa, tetapi tampak lelah dan kesepian. Tangannya meraba secangkir kopi di meja, kopi yang sengaja ia beli sore tadi. Anehnya, meski rasanya sempurna, ia justru merasa getir. Hanya karena kopi itu, aku kehilangan Raka, batinnya lirih. Ia teringat bagaimana tatapan mata Raka saat terakhir kali berpamitan. Sopan, tapi penuh luka. Bayangan itu menghantui tidurnya, membuat malam-malamnya semakin gelisah. Ada perasaan bersalah yang terus menghimpit, seolah-olah hatinya menolak untuk menerima kenyataan bahwa ia terlalu gegabah. Di kantor pun keadaannya tak jauh berbeda. Beberapa staf memperhatikan perubahan suasana hati Alina. Ia lebih mudah murung, lebih sering menyendiri, bahkan beberapa kali melamun di tengah rapat. Padahal sebelumnya, ia dikenal tegas dan penuh percaya diri. Semakin hari, rasa sepi itu berubah menjadi penyesalan mendalam. Alina sadar, Raka bukan sekadar sopir. Ia adalah sosok yang menghadirkan kenyamanan, ketulusan, dan rasa aman yang tak bisa digantikan. Dan kini, setelah ia tiada, Alina baru merasakan betapa berharganya kehadiran seorang pria sederhana itu. Malam itu, Alina duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa pikirannya jauh ke desa tempat Raka tinggal. Hatinya berbisik lirih, andai saja aku bisa bertemu Raka sekali lagi, aku ingin meminta maaf. Namun, apakah Raka masih mau menerimanya setelah perlakuan kasar yang ia lakukan? Pertanyaan itu membuat hati Alina semakin gelisah, dan malam pun terasa semakin panjang. Ruang kerja Alina di lantai atas gedung perusahaannya terkenal megah. Jendela besar menjulang tinggi, menampakkan pemandangan kota dengan deretan gedung pencakar langit yang gagah. Meja kerjanya terbuat dari kayu jati mahal, kursi empuk berlapis kulit, dan rak-rak penuh dengan dokumen tersusun rapi. Dari luar, semua tampak sempurna. Namun di balik kesan glamor itu, hati Alina terasa kosong dan gersang. Pagi itu, ia duduk termenung menatap layar laptop yang terbuka, tapi matanya tidak benar-benar membaca angka-angka laporan di hadapannya. Pikirannya melayang entah kemana. Sudah seminggu lebih sejak ia memecat Raka, dan rasa bersalah kian menghantam batinnya. Kenapa aku bisa sebegitu kejam hanya karena secangkir kopi? Gumamnya lirih. Suara itu bahkan membuat sekretarisnya, yang sedang mengetuk pintu, terkejut mendengar nada sendu dari bos yang biasanya tegas dan berwibawa. Alina menghela napas panjang, lalu berdiri mendekati jendela besar kantornya. Dari sana, ia melihat jalan raya sibuk dengan lalu lalang kendaraan. Tiba-tiba ia membayangkan Raka sedang menyetir di jalanan itu, fokus namun tetap dengan tatapan lembutnya. Bayangan itu membuat dadanya sesak. Ia teringat momen-momen kecil yang dulu sering ia abaikan. Bagaimana Raka selalu tepat waktu menjemputnya. Bagaimana ia dengan sabar menunggu berjam-jam ketika rapat perusahaan berlangsung hingga larut malam. Bahkan bagaimana ia tak pernah lupa menyapa dengan sopan meski wajahnya lelah. Semua itu tampak remeh dulu, tapi kini terasa sangat berarti. Sejak Raka pergi, Alina baru menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang sopir, melainkan juga seseorang yang menghadirkan rasa nyaman tanpa syarat. Sopir barunya memang bisa mengantar kemanapun ia mau, tetapi tak ada ketulusan, tak ada rasa hormat yang hangat, tak ada kesabaran yang membuat perjalanan panjang terasa ringan.
Penyesalan itu kian menghantui ketika malam tiba. Di rumah mewahnya, Alina duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Ia menatap sofa kosong di sudut ruangan, teringat bagaimana Raka pernah dengan sopan menawarkan payung saat hujan deras, lalu menungguinya dengan diam, basah kuyup, tanpa sedikit pun mengeluh. "Kenapa aku tak pernah menghargai itu?" bisiknya sambil memeluk lutut. Seorang sahabatnya, Maya, yang juga seorang manajer di perusahaan itu, pernah bertanya, "Lin, kamu kelihatan berubah. Lebih sering murung. Ada apa sebenarnya?" Alina hanya tersenyum tipis, tak sanggup menjawab. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa dirinya merindukan seorang sopir sederhana? Bagaimana ia bisa mengaku bahwa justru dari sosok itu, ia merasakan ketulusan yang tak pernah ia temui pada pria-pria kaya yang sering mendekatinya? Hari-hari berlalu, namun rasa bersalah itu semakin menumpuk. Alina mulai sulit tidur, sering terbangun di tengah malam dengan bayangan wajah Raka. Hatinya berteriak ingin meminta maaf, tetapi gengsinya sebagai seorang direktur muda menahannya. "Apa kata orang kalau aku mencari sopir yang sudah kupecat?" pikirnya. Namun, di balik gengsi itu, hatinya justru semakin meronta. Ia sadar, kebahagiaan bukan soal kedudukan atau harta, melainkan tentang siapa yang membuat hari-hari terasa lebih hidup. Dan ia tahu, sejak Raka pergi, hidupnya terasa hampa. Penyesalan itu akhirnya tumbuh menjadi tekad. Di ruang kerjanya yang luas itu, Alina berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus bertemu Raka. Aku harus meminta maaf, sebelum semuanya terlambat." Hari itu, setelah berhari-hari dihantui rasa bersalah, Alina akhirnya memberanikan diri. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop, bukan lagi untuk membaca laporan, melainkan mencari informasi tentang Raka. Dengan bantuan sekretarisnya, ia mendapatkan alamat yang sederhana, sebuah desa terpencil di pinggiran kota, jauh dari gemerlap yang biasa ia jalani. Alina tertegun ketika membaca alamat itu. Jadi, selama ini, dia pulang pergi dari desa sejauh ini hanya untuk mengantarku bekerja. Gumamnya tak percaya. Hatinya makin diliputi rasa bersalah. Selama ini ia tak pernah peduli bagaimana Raka menempuh perjalanan panjang setiap hari. Baginya, Raka hanya seorang sopir yang harus selalu siap. Tanpa banyak pikir, ia memutuskan untuk pergi. Kali ini, ia tidak membawa sopir baru, tidak juga mengajak stafnya. Ia sendiri yang mengemudikan mobil mewahnya. "Aku harus menemuinya sendiri, tanpa ada orang lain. Aku harus minta maaf dengan tulus," ucapnya pada dirinya sendiri. Perjalanan itu tidak mudah. Semakin jauh ia melaju, jalanan yang mulanya lebar dan mulus berubah menjadi sempit dan rusak. Asap kota berganti dengan udara segar pedesaan. Gedung pencakar langit berganti sawah hijau membentang. Alina menurunkan sedikit kaca jendela, membiarkan angin desa menyapu wajahnya. Ada rasa asing sekaligus menenangkan di hatinya. Beberapa kali mobilnya harus melambat karena jalan berbatu. Bahkan sempat berhenti karena ada rombongan anak-anak sekolah menyeberang sambil tertawa riang. Pemandangan itu terasa jauh berbeda dengan dunia Alina yang kaku dan penuh formalitas. Sesaat, ia membayangkan Raka yang setiap hari melewati jalan ini, pulang larut malam, hanya demi pekerjaannya. Hatinya makin tercekat. Bagaimana mungkin aku tega memecatnya hanya karena kopi? Pikirnya lagi. Rasa penyesalan semakin menumpuk. Setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya ia sampai di tepi desa. Rumah-rumah sederhana berjajar, beberapa terbuat dari papan kayu, ada yang atapnya sudah berkarat. Anak-anak berlari bermain di jalan tanah, sementara orang-orang tua duduk di beranda sambil bercengkrama. Mobil mewah Alina menjadi pemandangan asing di sana. Beberapa warga menoleh penuh penasaran. Dengan bertanya pada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian, Alina akhirnya diarahkan ke sebuah rumah reot di ujung jalan kecil. Rumah itu, Nona, kalau tidak salah, itu rumah Raka. Dia anak yang baik, sopan sekali, kata ibu itu sambil tersenyum. Langkah Alina terasa berat ketika ia memarkir mobilnya di depan rumah itu. Bangunan kecil dengan dinding papan yang sudah mulai miring, catnya mengelupas, dan atap seng yang berkarat.
Halaman depannya hanya tanah kering dengan beberapa pot tanaman sederhana. Dari dalam terdengar suara batuk seorang perempuan tua. Alina menggenggam erat tangannya di depan dada. Perasaan haru bercampur malu menyeruak. Ini rumahnya? Rumah seorang pria yang selama ini selalu menemaniku dengan setia. Bisiknya lirih. Ia berdiri sejenak, menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa bersalah yang kini menekan lebih kuat. Ia tahu, sebentar lagi ia harus berhadapan langsung dengan Raka, pria sederhana yang telah ia sakiti tanpa belas kasihan. Dengan tarikan napas dalam, Alina melangkahkan kaki ke depan. Setiap langkah terasa seperti penebusan. Ia tidak lagi peduli dengan gengsi atau status. Yang ia tahu, hari itu ia datang bukan sebagai seorang direktur, melainkan sebagai seorang manusia yang ingin meminta maaf. Alina berdiri terpaku di depan rumah kayu sederhana itu. Dindingnya terbuat dari papan yang sudah rapuh. Sebagian bahkan tampak miring seolah tak mampu lagi menopang beban. Catnya telah lama mengelupas, meninggalkan warna kusam keabu-abuan. Atapnya dari seng tua, dengan beberapa bagian berkarat dan tampak bocor, terbukti dari bekas-bekas tampalan plastik yang dipasang seadanya. Halaman depan rumah itu pun sederhana, hanya berupa tanah kering dengan beberapa tanaman cabai dan bunga yang ditanam dalam pot bekas ket. Tak ada pagar mewah, hanya bambu tipis yang disusun seadanya. Kontras sekali dengan kehidupan Alina yang penuh kemewahan. Saat ia masih berusaha mencerna pemandangan itu, terdengar suara batuk parau dari dalam rumah. Batuk itu keras, panjang, penuh kesulitan. Alina terkejut, lalu tanpa sadar melangkah lebih dekat. Hatinya berdegup tak karuan. Ia sempat ragu untuk mengetuk pintu, tapi rasa penasaran dan iba mengalahkan egonya. Dengan pelan, ia mengetuk pintu kayu yang sudah rapuh itu. "Assalamualaikum, Raka?" Suara Alina bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara langkah pelan dari dalam. Pintu itu kemudian terbuka, menampilkan sosok wanita tua berambut putih, tubuh kurus dengan kain batik yang menutupi bahunya. Nenek itu tampak terkejut melihat tamu asing berdiri di depan pintunya, apalagi dengan penampilan Alina yang anggun dan rapi. "Ya, Nak, ada perlu apa?" tanya nenek itu dengan suara lemah. Alina tersenyum kikuk, menundukkan kepala dengan sopan. "Permisi, Nek, apa benar ini rumah Raka?" Nenek itu mengangguk pelan sambil menutup mulutnya karena batuk. "Betul, Nak. Kamu siapa ya?" "Temannya Raka." Sebelum Alina sempat menjawab, terdengar suara dari dalam. "Nek, siapa di depan?" Tak lama kemudian, muncullah sosok yang sudah sangat dirindukan oleh hati Alina, Raka. Dengan kaos sederhana dan celana lusuh, wajahnya tetap terlihat tampan meski lelah. Begitu matanya bertemu dengan Alina, langkahnya terhenti. "Non, Alina?" ucapnya kaget, seolah tak percaya wanita itu benar-benar datang ke rumahnya. Alina terpaku. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Saat itulah matanya kembali menyapu sekeliling, melihat bagaimana kondisi rumah Raka yang jauh dari kata layak. Hatinya perih. Ia teringat betapa sering ia menyuruh Raka menunggu berjam-jam di mobil, tanpa pernah berpikir bahwa pria itu pulang ke rumah yang hampir roboh, sambil menanggung beban merawat nenek sepuh seorang diri. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Jadi, ini rumahmu, Raka?" tanyanya lirih. Raka hanya tersenyum tipis, seolah ingin menyembunyikan kenyataan. "Iya, Nona. Maaf kalau sederhana. Beginilah adanya." Alina merasakan sesak di dadanya. Ia yang selama ini hidup bergelimang harta, tiba-tiba disadarkan betapa keras perjuangan Raka untuk bertahan hidup. Apalagi melihat nenek tua yang batuk-batuk tadi, ia sadar bahwa Raka bukan hanya bekerja demi dirinya sendiri, tapi juga demi orang yang ia cintai dan lindungi. Nenek Raka kemudian tersenyum ramah kepada Alina, meski wajahnya tampak lelah. "Nak, masuklah dulu. Jangan berdiri di luar. Raka, ambilkan kursi untuk tamumu." Alina semakin terharu. Meski hidup dalam keterbatasan, nenek itu tetap menyambutnya dengan keramahan. Ia melangkah masuk ke rumah kecil itu.
Lantai tanahnya dingin, perabotan hanya kursi kayu tua, dan di sudut ruangan ada dipan reot tempat sang nenek biasa beristirahat. Semua yang dilihat Alina seakan menampar hatinya. Ia merasa begitu kecil, begitu bersalah. Seorang pria sederhana seperti Raka mampu menanggung beban sebesar itu, sementara dirinya, seorang direktur kaya, dengan mudahnya menghancurkan harga diri Raka hanya karena secangkir kopi. Saat duduk di kursi kayu yang disodorkan Raka, Alina menggenggam tangannya sendiri. Jantungnya berdegup keras. Dalam hati ia berjanji, ia tidak akan pulang sebelum meminta maaf, dan ia tidak akan lagi meremehkan pria yang kini diam-diam membuat hatinya bergetar. Siang itu, setelah duduk di kursi kayu yang agak goyah, Alina hanya bisa diam memperhatikan. Ruangan kecil itu dipenuhi perabot sederhana, lemari tua dengan pintu yang nyaris tak bisa menutup, meja makan kecil dari kayu lapuk, dan sebuah tungku di sudut dapur. Namun suasana hangat terasa, bukan karena barang-barangnya, melainkan karena cara Raka memperlakukan neneknya. "Nek, sudah minum obat belum?" tanya Raka lembut sambil membawa segelas air putih. Tangannya terampil membuka bungkus obat, lalu dengan sabar menunggu neneknya menelan pil kecil itu. Tatapannya penuh kasih. Senyum yang ia berikan sama sekali tidak dibuat-buat. Alina yang menyaksikan dari sudut ruangan hanya bisa tertegun. Hatinya bergetar, seolah baru pertama kali melihat sisi lain dari Raka yang selama ini ia abaikan. Di kantor, ia hanya mengenal Raka sebagai sopir yang selalu siap sedia, tidak pernah banyak bicara, dan selalu menunduk hormat. Namun kini, di rumah kecil ini, ia melihat seorang cucu yang rela mengorbankan apa saja demi neneknya. Setelah memberikan obat, Raka menuju dapur. Dengan cekatan ia menyalakan kompor minyak tanah yang sudah tua, lalu memasukkan beras ke dalam panci kecil. Alina mengamati bagaimana pria itu menanak nasi sambil menyiapkan sayur bening sederhana dari bayam dan jagung. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa keluhan, meski jelas terlihat betapa keras perjuangannya. "Ra, kamu nggak capek? Seharian kerja, masih harus urus aku begini," ujar nenek itu dengan suara lirih. Raka tersenyum, lalu menjawab, "Nek, saya cuma punya nenek. Kalau bukan saya yang jaga, siapa lagi? Capek itu hilang kalau lihat nenek sehat." Jawaban sederhana itu bagai petir yang menyambar hati Alina. Ia, seorang wanita yang hidup dalam kelimpahan, sering merasa lelah hanya karena rapat panjang atau pekerjaan menumpuk. Tapi Raka, ia bekerja keras seharian sebagai sopir, lalu pulang untuk mengurus nenek renta dengan penuh kesabaran, tanpa sedikit pun mengeluh. Ketika makanan selesai dimasak, Raka membawa semangkuk sayur ke meja, meniup pelan agar tidak terlalu panas, lalu menyuapkan perlahan ke mulut neneknya. Alina tak kuasa menahan perasaan haru yang mengalir. Matanya berkaca-kaca, dadanya terasa sesak. Ia benar-benar menyadari bahwa pria yang dulu ia hina hanya karena salah membeli kopi ternyata memiliki hati yang jauh lebih mulia dibanding banyak pria kaya yang pernah mendekatinya. Raka bahkan sempat menoleh ke arahnya, lalu berkata dengan sopan, "Maaf ya, Nona, rumah saya sederhana. Saya harap Nona tidak merasa kurang nyaman." Alina tergagap, buru-buru menggeleng. "Tidak, Ra, aku justru merasa hangat di sini," ucapnya pelan. Nenek Raka tersenyum tipis. "Nak, kamu temannya Raka ya? Kalau iya, tolong jangan marahi dia. Dia anak baik, kadang terlalu keras sama dirinya sendiri." Ucapan itu menusuk hati Alina. Ia ingin segera berteriak bahwa justru dirinyalah yang bersalah, bahwa ia telah menghancurkan hati Raka hanya karena emosi sesaat. Namun lidahnya masih keluh, gengsinya masih menahan. Sore itu, Alina memilih untuk tetap tinggal lebih lama. Ia menyaksikan bagaimana Raka menjemur pakaian, menyapu halaman tanah, bahkan memperbaiki atap bocor dengan tangga kayu seadanya. Semua dilakukan dengan kesungguhan hati, tanpa wajah putus asa. Justru ada keteguhan dalam setiap gerakan Raka. Alina duduk termenung, jiwanya dilanda gejolak. Perlahan, pandangannya terhadap Raka berubah. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sopir pribadi, melainkan sebagai seorang lelaki sejati, tulus, bertanggung jawab, penuh kasih, dan sederhana namun berwibawa.
Dalam diam, benih rasa kagum mulai tumbuh di hatinya. Hari itu, Alina menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, bahwa cinta terkadang hadir di tempat yang paling tak terduga, pada sosok yang selama ini ia remehkan. Malam mulai turun di desa itu. Angin sejuk berhembus lembut melewati celah-celah papan rumah Raka, membawa aroma tanah basah yang khas. Lampu minyak kecil menyala di sudut ruangan, memberi cahaya temaram yang menenangkan. Alina duduk di kursi kayu yang sama sejak sore tadi, namun hatinya semakin gelisah. Ia melihat Raka baru saja selesai membereskan piring makan neneknya. Lelaki itu melangkah ke dapur, mencuci dengan sabar, lalu kembali ke ruang tamu. Wajahnya tetap tenang, senyumnya sederhana, seakan lelah hidup yang dipikulnya tak pernah ia perlihatkan. Alina menggenggam kedua tangannya erat-erat. Hatinya berperang. Jika aku tidak meminta maaf malam ini, mungkin aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Dengan langkah ragu, ia bangkit dari duduknya, lalu berdiri di depan Raka. Raka, suaranya bergetar, begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Raka menoleh, sedikit terkejut mendapati bosnya, yang selama ini selalu angkuh, kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ya, Nona, jawabnya sopan. Alina menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara penuh penyesalan. Aku minta maaf, Rak. Aku terlalu egois, terlalu kasar padamu. Aku tidak seharusnya memecatmu hanya karena hal sepele. Aku benar-benar menyesal. Hening menyelimuti ruangan itu. Nenek Raka sudah terlelap. Hanya terdengar napasnya yang berat dari kamar. Sementara Raka berdiri membisu, menatap wanita muda yang biasanya penuh wibawa kini menunduk dengan wajah bersalah. Akhirnya Raka tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum mengejek, melainkan senyum penuh ketenangan. Tidak apa-apa, Nona. Saya sudah terbiasa disalahkan. Hidup saya memang penuh kesalahan kecil di mata orang lain. Lagi pula, saya mengerti, Nona punya banyak beban. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Kata-kata itu menembus hati Alina bagai pisau tajam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bagaimana mungkin pria ini, yang sudah ia hina, yang sudah ia pecat dengan kasar, masih bisa memaafkannya dengan begitu ringan? Bukankah seharusnya ia marah, membenci, atau setidaknya menolak kehadirannya? Alina menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tidak, Raka. Kau tidak salah. Justru aku yang salah. Aku yang bodoh. Aku yang terlalu sombong. Suaranya pecah dalam tangis. Raka refleks melangkah maju, ingin menenangkannya. Namun ia ragu untuk menyentuh. Ia hanya berdiri di dekat Alina, lalu berkata lembut. Nona, tolong jangan menangis. Saya tidak pernah menyimpan rasa sakit hati. Saya hanya manusia biasa. Lagi pula, bekerja untuk Nona dulu adalah sebuah kebanggaan untuk saya. Kalimat itu membuat tangis Alina semakin pecah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan seseorang yang sederhana. Semua harta, jabatan, dan gengsi yang ia miliki seolah runtuh di depan kerendahan hati Raka. Dengan suara tersendat, ia berkata, Raka, mulai hari ini, jangan panggil aku Nona lagi. Panggil aku Alina. Aku ingin kita bicara bukan sebagai bos dan sopir, tapi sebagai manusia yang sama. Raka terdiam, matanya sedikit membelalak. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan getar di dadanya. Baiklah, Alina, ucapnya pelan. Suaranya terasa asing karena baru pertama kali memanggil nama itu tanpa embel-embel hormat. Keheningan kembali jatuh. Namun kali ini bukan keheningan yang canggung. Ada sesuatu yang baru, hangat, dan sulit dijelaskan. Malam itu menjadi saksi awal runtuhnya tembok kesombongan Alina, dan lahirnya sebuah ikatan yang belum mereka sadari akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih indah. Hari-hari setelah malam penuh penyesalan itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup Alina. Ia tidak lagi betah hanya menghabiskan waktu di kantornya yang dingin atau di rumah mewahnya yang sunyi. Setiap kali jam kerjanya selesai, hatinya selalu berbisik untuk kembali ke desa, ke rumah sederhana milik Raka. Awalnya, ia beralasan hanya ingin menjenguk nenek Raka.
Bagaimana kabar nenek hari ini? Tanya Alina setiap kali datang, sambil membawa buah atau obat-obatan yang ia beli di kota. Nenek Raka selalu tersenyum ramah, menyambut Alina seakan cucu sendiri. Namun sesungguhnya, alasan terbesar Alina bukan hanya itu. Ia ingin melihat sosok pria sederhana yang belakangan ini membuat hatinya bergetar. Alina mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia sadari. Senyum Raka yang tulus ketika menyambutnya di depan rumah. Cara sopan ia menawarkan segelas teh hangat meski gelasnya hanyalah kaca murah yang sudah kusam, atau sikap sabarnya ketika harus membagi waktu antara bekerja serabutan di desa dan merawat neneknya. Semua itu perlahan menumbuhkan rasa kagum dalam hati Alina. Satu sore, Alina tiba ketika Raka sedang menimba air di sumur kecil di belakang rumah. Bajunya basah, namun ia tetap tersenyum ketika melihat Alina datang. "Alina, tunggu sebentar, ya. Aku selesaikan dulu ini," katanya sambil mengangkat timba penuh air. Alina menatapnya tanpa berkedip. Peluh yang menetes di dahinya, otot lengannya yang terbentuk oleh kerja keras, dan raut wajahnya yang tetap ramah meski jelas lelah. Semua itu membuat Alina merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Ia tak pernah memandang seorang pria dengan cara seperti ini sebelumnya. Di kota, Alina sering bertemu pria-pria mapan dengan jas mahal, jam tangan berkilau, dan mobil sport mewah. Namun entah mengapa, tidak ada satupun dari mereka yang membuat hatinya bergetar seperti saat ia melihat Raka yang hanya memakai kaos sederhana, dengan tangan penuh tanah karena baru saja menanam sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap kali berbincang dengan Raka, Alina merasa damai. Tidak ada basa-basi penuh kepalsuan, tidak ada kalimat manis yang memaksa. Semua kata-kata Raka sederhana, jujur, dan tulus. Bahkan ketika ia menanyakan hal-hal kecil, seperti, "Alina sudah makan?" atau, "Perjalanan jauh capek, ya?" hatinya terasa hangat. Namun, Alina juga mulai menyadari sesuatu. Perasaan yang tumbuh itu bukan lagi sekadar rasa kagum. Ada getaran halus setiap kali Raka memanggil namanya tanpa embel-embel, "Nona." Ada senyum yang tak bisa ia sembunyikan setiap kali pria itu memandangnya dengan tatapan penuh hormat, namun sekaligus lembut. Di sisi lain, Raka tetap menjaga jarak. Meski ia menyadari perhatian Alina semakin besar, ia tidak pernah berani melampaui batas. Baginya, Alina tetaplah seorang direktur muda, wanita kaya yang hidupnya jauh berbeda darinya. Tapi justru sikap menjaga jarak itulah yang semakin membuat Alina kagum. Raka bukan tipe pria yang memanfaatkan kesempatan, meski ia tahu Alina sering memperlakukannya dengan istimewa. Suatu malam, saat pulang ke rumah mewahnya, Alina berdiri lama di depan cermin. Ia menyentuh dadanya sendiri, mencoba memahami debar yang kian sering ia rasakan. "Kenapa aku jadi begini? Kenapa aku selalu ingin bertemu dia?" Gumamnya pelan. Ia sadar, benih-benih itu telah tumbuh. Rasa kagum yang awalnya kecil kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, sesuatu yang mungkin bernama cinta. Hari-hari di desa itu menjadi semakin hangat. Alina tak lagi canggung datang ke rumah reot Raka. Ia sudah terbiasa duduk di kursi kayu tua, membantu nenek Raka menyiapkan makanan sederhana, bahkan sesekali ikut menemani Raka ke ladang kecil di belakang rumah untuk menanam sayuran. Semua yang dulu asing, kini terasa begitu dekat. Yang paling mengejutkan, Alina, seorang direktur muda yang biasa dikelilingi kemewahan, rela menikmati makan malam seadanya bersama mereka. Sepiring nasi hangat, sayur bening, dan sambal terasi menemani kebersamaan itu. Alina makan dengan lahap, meski jelas jauh dari hidangan restoran mahal yang biasa ia santap. Raka sempat heran, tapi Alina hanya tersenyum sambil berkata, "Entah kenapa, makanan sederhana ini lebih enak. Mungkin karena ada ketulusan di dalamnya." Pernyataan itu membuat pipi Raka memerah. Ia hanya bisa tersenyum canggung, menunduk agar Alina tidak melihat debar hatinya. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Alina bukan lagi sekadar bos baginya. Senyumnya yang tulus, tawanya yang hangat, dan kesediaannya untuk merendahkan diri di tengah kesederhanaan membuat hati Raka perlahan luluh. Mereka mulai banyak berbincang, bukan lagi tentang pekerjaan, melainkan tentang hidup.
Raka bercerita tentang masa kecilnya di desa, tentang bagaimana ia harus putus sekolah demi merawat nenek yang sakit-sakitan. Alina mendengarkan dengan seksama, matanya berkaca-kaca. Kamu kuat sekali, Rak. Kalau aku di posisimu, mungkin aku sudah menyerah, ucapnya lirih. Sebaliknya, Alina pun mulai membuka diri. Ia bercerita tentang hidupnya yang kelihatannya sempurna, tetapi sebenarnya penuh tekanan. Di balik jabatan direktur, aku sering merasa kesepian. Semua orang menilai aku hanya dari apa yang kupunya, bukan dari siapa aku sebenarnya. Katanya pelan. Raka menatapnya dengan penuh empati. Kalau menurut saya, harta atau jabatan itu cuma titipan. Yang penting bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan saya lihat, Alina punya hati yang baik, hanya kadang tertutup oleh emosi. Ucapan sederhana itu menusuk hati Alina, sekaligus membuatnya tersenyum. Ia sadar, Raka melihat dirinya lebih jujur daripada siapapun di dunia ini. Hari demi hari, kedekatan itu semakin kuat. Tanpa mereka sadari, benih cinta mulai tumbuh. Setiap kali Alina pulang ke kota, Raka diam-diam menatapnya hingga mobilnya hilang di tikungan desa. Dan setiap kali Alina kembali, hatinya melonjak bahagia, meski ia tak pernah berani mengakuinya. Namun, hubungan itu harus mereka jaga rapat-rapat. Orang tua Alina tidak tahu menahu bahwa putri mereka yang cantik dan berpendidikan tinggi sering menghabiskan waktu dengan seorang sopir sederhana. Apalagi perbedaan status sosial mereka bagai langit dan bumi. Suatu sore, ketika mereka duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh panas, Alina menatap Raka dengan senyum samar. Rak, kalau orang tuaku tahu aku sering kesini, apa menurutmu mereka akan marah? Raka menelan ludah, lalu menjawab hati-hati. Mungkin, iya. Tapi yang penting, Alina jangan sampai kehilangan hubungan dengan orang tua. Mereka pasti ingin yang terbaik untukmu. Alina terdiam, lalu menatap langit senja yang memerah. Andai saja mereka tahu bahwa yang terbaik untukku ada di hadapanku sekarang. Hubungan mereka memang tumbuh diam-diam. Tak ada pengakuan terbuka. Tak ada janji manis. Hanya senyum, perhatian kecil, dan rasa nyaman yang semakin lama semakin sulit disembunyikan. Dan di lubuk hati keduanya, mereka tahu, ini bukan lagi sekadar rasa kagum. Ini adalah cinta. Cinta yang hadir tanpa permisi, tumbuh tanpa sepengetahuan orang lain, namun begitu nyata dan kuat. Hubungan yang Alina dan Raka jaga rapat-rapat akhirnya tak bisa selamanya tersembunyi. Awalnya, Alina berusaha sebisa mungkin menyamarkan kepergiannya ke desa dengan alasan pekerjaan. Namun, semakin sering ia pergi, semakin besar pula rasa curiga kedua orang tuanya. Suatu malam, ketika Alina baru saja pulang dari desa, ayahnya, Tuan Surya, sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang, mata tajam menatap putrinya yang biasanya selalu bisa ia kontrol. Alina, kau sering sekali keluar kota belakangan ini. Jangan bilang kau menyembunyikan sesuatu dari kami. Alina tercekat. Ia mencoba menahan diri, namun akhirnya memilih untuk jujur. Ayah, Ibu, sebenarnya aku memang sering ke desa. Aku bertemu dengan Raka. Hening sejenak, sebelum akhirnya ibunya, Nyonya Ratna, menegakkan tubuh dengan wajah tak percaya. Raka? Maksudmu sopir pribadimu yang sudah kau pecat itu? Suaranya meninggi. Alina mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku merasa bersalah padanya. Tapi, dari situ aku mengenal dia lebih dalam. Dia bukan sembarang pria. Dia tulus, bertanggung jawab, dan aku jatuh cinta padanya. Perkataan itu membuat wajah kedua orang tuanya memucat. Tuan Surya bangkit dari duduknya. Tangannya mengepal. Alina, bagaimana mungkin putri seorang pengusaha besar jatuh cinta pada sopir pribadinya? Apa kau sadar siapa dirimu? Apa kata orang nanti jika tahu pewaris perusahaan keluarga memilih lelaki rendahan? Air mata mulai mengalir di pipi Alina. Namun ia tetap teguh. Ayah, cinta bukan tentang status atau harta. Aku sudah melihat sendiri bagaimana Raka berjuang untuk neneknya. Bagaimana ia bekerja keras tanpa mengeluh.
Dia jauh lebih terhormat daripada banyak pria kaya yang hanya mengejarku karena kekayaan. Inya. Ratna menggeleng keras. Wajahnya penuh kekecewaan. Alina, kau itu perempuan terpelajar, cantik, dan pewaris perusahaan besar. Banyak pria terhormat yang bisa membuatmu bahagia. Kenapa harus jatuh pada seorang sopir miskin? Alina menunduk. Namun suaranya tetap mantap. Karena hanya bersamanya aku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai direktur atau pewaris harta. Aku merasa dilihat apa adanya. Tuan Surya menarik napas panjang, menahan amarahnya. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Selama aku hidup, aku tidak akan merestui hubunganmu dengan lelaki itu. Perkataan itu menampar hati Alina. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca namun penuh tekad. Kalau begitu, aku akan tetap bersama Raka, dengan atau tanpa restu ayah. Karena aku tahu, dia adalah lelaki yang benar-benar mencintaiku, bukan hartaku. Suasana malam itu mencekam. Suara jam dinding terdengar jelas di antara ketegangan. Inya. Ratna menangis. Tuan Surya berusaha menahan diri agar tidak berteriak, dan Alina berdiri di sana, putri mereka satu-satunya, dengan tekad yang tak tergoyahkan. Malam itu, sebuah rahasia akhirnya terbongkar. Dan untuk pertama kalinya, Alina berani menentang kehendak orang tuanya demi seorang pria sederhana yang tulus mencintainya. Beberapa hari setelah pertengkaran besar di rumah keluarga, Alina menerima kabar mengejutkan. Ayahnya, Tuan Surya, meminta agar ia membawa Raka datang ke rumah. Permintaan itu membuat hati Alina berdebar kencang. Ia tidak tahu apa maksud sebenarnya. Apakah ayahnya ingin memberi kesempatan atau justru ingin merendahkan Raka di hadapannya? Namun, Alina tetap menyampaikan undangan itu pada Raka. Awalnya, pria sederhana itu terdiam lama. Apa aku pantas datang ke rumah semewah itu? Alina? Aku hanya orang biasa, ucapnya lirih. Alina menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Raka, yang mereka perlu lihat bukan bajumu atau hartamu, tapi siapa dirimu sebenarnya. Aku percaya, kalau ayah dan ibu melihat ketulusanmu, mereka akan mengerti. Hari itu pun tiba. Raka mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam, pakaian terbaik yang ia miliki. Meski begitu, wajahnya tetap tampan, dipancarkan oleh wibawa alami yang lahir dari ketulusan dan kerja keras. Begitu melangkah masuk ke rumah besar keluarga Alina, Raka merasa langkahnya berat. Dinding marmer yang berkilau, lampu kristal gantung di langit-langit, dan karpet tebal di ruang tamu terasa begitu asing baginya. Namun ia tidak goyah. Ia tahu, hari itu bukan tentang kemewahan, melainkan tentang membuktikan siapa dirinya. Tuan Surya duduk tegap di kursi utama, dengan wajah serius. Inya. Ratna di sampingnya, masih tampak ragu. Alina duduk di sisi lain, memberi tatapan penuh semangat kepada Raka. Jadi, kau Raka? Suara Tuan Surya berat, penuh wibawa. Raka menunduk sopan. Betul, Tuan. Perkenalkan, nama saya Raka. Terima kasih karena sudah mengizinkan saya datang. Tuan Surya menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada sinis. Kau sadar, kau hanyalah seorang sopir. Bagaimana mungkin seorang pria sepertimu bisa berani mendekati putriku? Sejenak ruangan hening. Namun Raka tidak terguncang. Ia menatap Tuan Surya dengan tenang, lalu menjawab mantap. Saya memang hanya seorang sopir, Tuan. Saya tidak punya harta, tidak punya nama besar. Tapi ada satu hal yang saya miliki, hati saya. Saya mencintai putri Anda dengan sepenuh hati, dan saya berjanji akan menjaganya seumur hidup saya. Kata-kata itu diucapkan dengan suara tulus, tanpa sedikit pun keraguan. Alina yang mendengarnya tak kuasa menahan air mata haru. Ia tahu, Raka benar-benar tulus. Inya. Ratna terdiam, hatinya mulai goyah. Ia melihat sikap sopan Raka, cara bicaranya yang bijak meski sederhana, dan keberanian yang lahir dari ketulusan. Sementara Tuan Surya menatap Raka dalam-dalam, seolah mencoba menilai kejujurannya. Apa kau tahu risiko mencintai putriku?
Tanya Tuan Surya lagi. Dia bukan wanita biasa. Dia pewaris perusahaan besar. Hidupnya penuh tanggung jawab, penuh sorotan. Apa kau siap menghadapi itu semua? Raka menarik napas panjang, lalu mengangguk mantap. Saya siap, Tuan. Karena bagi saya, Alina bukan hanya seorang direktur atau pewaris harta. Dia adalah wanita yang membuat saya merasa hidup. Wanita yang saya cintai apa adanya. Jika saya diberi kesempatan, saya akan menjaga, mendukung, dan membahagiakannya, meski harus mengorbankan diri saya sendiri. Ucapan itu membuat suasana ruang tamu berubah. Aura keras yang sejak awal dipancarkan Tuan Surya mulai mereda. Perlahan, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, tatapannya melembut. Iya, Ratna pun menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Alina menatap kedua orang tuanya penuh harap. Ayah, Ibu, lihatlah sendiri. Dia mungkin tidak kaya, tapi hatinya jauh lebih berharga daripada harta. Akhirnya, Tuan Surya menghela napas panjang. Kau pria yang berani, Raka. Dan aku bisa melihat kejujuran di matamu. Baiklah, aku akan memberikan kesempatan. Tapi ingat, jangan pernah membuat putriku menangis. Raka menunduk hormat. Matanya berkilat penuh tekad. Saya berjanji, Tuan. Saya akan menjaganya, dengan segenap jiwa raga saya. Malam itu menjadi titik balik. Hati yang awalnya keras akhirnya luluh oleh ketulusan. Untuk pertama kalinya, cinta antara seorang bos cantik dan sopir sederhana itu mendapat cahaya restu dari keluarga. Beberapa bulan setelah restu akhirnya diberikan, persiapan pernikahan Alina dan Raka pun dimulai. Tidak ada pesta megah di Hotel Bintang 5, tidak ada gaun rancangan desainer luar negeri, atau undangan yang dibagikan ke ratusan tamu penting. Alina dan Raka sepakat untuk membuat pernikahan yang sederhana, tapi syarat makna. Hari itu, langit biru cerah menaungi desa kecil tempat Raka tinggal. Di halaman rumah yang sudah diperbaiki sedikit demi sedikit, kursi-kursi plastik tersusun rapi. Bunga-bunga kertas hasil hiasan warga desa berjejer indah. Semua orang datang dengan wajah penuh senyum. Tetangga, sahabat Raka, bahkan beberapa karyawan Alina yang penasaran ingin menyaksikan momen langka ini. Alina tampil anggun dengan kebaya putih sederhana, tanpa perhiasan berlebihan. Hanya riasan tipis yang memperlihatkan kecantikan alaminya. Di sampingnya, Raka berdiri gagah dengan setelan jas hitam yang dipinjam dari sahabatnya. Meski tidak mewah, tatapan mereka berdua membuat semua yang hadir merasakan betapa tulusnya cinta itu. Ketika penghulu memimpin akad, suasana hening. Semua mata tertuju pada Raka yang duduk di depan. Wajahnya tenang namun mata berkaca-kaca. Dengan suara lantang namun bergetar, ia mengucapkan ijab kabul. Alina yang duduk di balik tirai menitikan air mata haru. Tepuk tangan dan takbir menggema ketika akad dinyatakan sah. Air mata Alina tumpah ketika cincin sederhana melingkar di jarinya. Ia menatap Raka dengan senyum penuh cinta, lalu berbisik lirih. Akhirnya, aku resmi jadi istrimu. Raka membalas dengan senyum yang tak kalah tulus. Matanya basah oleh rasa syukur. Pesta kecil itu berlangsung penuh kehangatan. Hidangan sederhana berupa nasi tumpeng, ayam goreng, dan sayur mayur hasil masakan ibu-ibu desa terasa lebih nikmat daripada menu restoran mewah manapun. Anak-anak desa berlarian riang, para tetua duduk sambil mendoakan, dan semua yang hadir kagum melihat pasangan tak biasa itu. Seorang bos cantik pewaris perusahaan besar dan mantan sopir pribadinya. Beberapa tamu bahkan berbisik. Luar biasa. Cinta mereka benar-benar tulus. Tidak semua orang kaya mau menikah dengan orang sederhana. Yang lain menambahkan, justru inilah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Di sisi lain, Tuan Surya dan Nyonya Ratna yang awalnya keras menolak kini tersenyum haru. Mereka melihat langsung bagaimana Raka memperlakukan Alina dengan penuh hormat. Bagaimana tatapan matanya selalu mengandung janji untuk menjaga putri mereka. Pada akhirnya, hati mereka benar-benar luluh. Malam itu, setelah pesta usai dan tamu-tamu pulang, Alina dan Raka duduk berdua di beranda rumah yang kini sudah terlihat lebih kokoh. Raka menatap istrinya dengan lembut. Terima kasih,
Alina, karena kau, aku belajar bahwa cinta tidak harus sempurna, yang penting tulus. Aku berjanji akan menjagamu seumur hidupku. Alina tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Dan aku berjanji, aku akan selalu menemanimu dalam suka dan duka. Karena bersamamu, aku menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Bintang-bintang bertaburan di langit desa malam itu, seolah ikut merayakan kebahagiaan mereka. Tidak ada lagi perbedaan status, tidak ada lagi gengsi atau keraguan. Yang tersisa hanyalah cinta murni antara dua hati yang dipertemukan oleh takdir. Kisah mereka pun menjadi cerita inspiratif bagi banyak orang. Bahwa kebahagiaan bukan tentang seberapa mewah pernikahanmu, atau setinggi apa jabatanmu. Kebahagiaan adalah ketika kau menemukan seseorang yang rela berjalan bersamamu, dalam segala kondisi, dengan cinta yang tulus dan tanpa syarat. Dan itulah yang kini dimiliki Alina dan Raka, sebuah pernikahan sederhana, namun membahagiakan, yang akan mereka kenang sepanjang hidup.